Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali bersama kami, Good News TV, memberitakan kabar baik bagi semua orang yang mau menerima dengan sukacita. Sebelum saya membaca firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan saya bacakan kepada kita dari surat Yudas pada pasalnya yang pertama. Ayat pertama sampai dengan ayat kedua dikatakan demikian. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan, 2 ayat yang singkat ini, tema kita adalah makna hidup sebagai seorang Kristen. Saudara-saudara, kata Kristen itu mulai didengar ketika anak-anak Tuhan yang selalu giat untuk bersekutu kepada Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga di Antioquia mereka dicap sebagai Kristen. Pada waktu itu dianggap sebagai suatu ejekan karena orang-orang pada waktu itu yang belum percaya menganggap Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah pribadi yang dianggap sangat negatif, yang menyatakan diri Tuhan tapi tidak mampu lepas dari hukuman, yang bisa membuat mujizat tapi tidak bisa turun dari salib, sehingga dianggap orang yang mengikuti dia adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak memiliki pemikiran yang bagus. Nah, sehingga mereka diejek dengan sebutan Kristen. Saudara-saudara, kita tidak akan panjang lebar tentang terminologi kata Kristen. Yang mau saya sampaikan kepada kita bahwa seorang Kristen pasti akan bangga, walaupun mungkin orang lain membuat label atau cap bahwa dia pengikut Kristus yang mungkin bukan satu kebanggaan bagi dunia, tapi bagi dia sebagai seorang Kristen, dia bangga, dia sebagai orang yang mengikut Kristus. Saudara, hari ini firman Tuhan dari 2 ayat ini kita merenungkannya, makna hidup sebagai seorang Kristen. Yudas, dia begitu bangga menyebut diri sebagai seorang hamba. Padahal hamba pada waktu itu berbeda terminologinya dengan kita sekarang. Kata hamba di zaman sekarang itu lebih mengarah, dan persepsi orang ketika mendengarnya itu adalah pembantu, atau mungkin sudah naik tingkat dengan istilah yang lebih keren, asisten rumah tangga. Tetapi pada masa lampau kata hamba itu adalah budak. Dan pada masa itu budak itu diperjualbelikan, tidak punya hak. Bahkan ketika dia melahirkan anak, maka anak itu pun dianggap budak. Bukan seorang yang merdeka, dia tidak bisa memutuskan apa tentang dirinya. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh pimpinannya, pemiliknya, karena budak dianggap adalah seperti harta benda, ada pemiliknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, maka pada masa itu budak adalah orang yang tidak berharga bagi dirinya karena ada pemiliknya. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, tapi Yudas begitu bangga, dan juga rasul-rasul lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, merupakan suatu sukacita ketika dia menghambakan dirinya kepada Tuhan. Hamba dalam pengertian doulos di sini, yang seperti budak belian pada nats ini, dalam pengertiannya secara bahasa Gerikanya, mereka bangga menghambakan dirinya kepada Tuhan. Bahkan menganggap bahwa dia tidak punya hak apa-apa. Bahwa
dia hanya bisa melakukan tunduk sepenuhnya kepada si pemiliknya, yaitu siapa? Tuhan sendiri. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, makna hidup sebagai seorang Kristen adalah seorang pengikut dan juga seorang yang menghambakan diri, seorang yang tunduk mutlak sepenuhnya kepada Tuhan, yang melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan perintahkan, yang membuat dirinya sepenuhnya menjadi milik kepunyaan Tuhan, bukan milik kepunyaan dunia. Dia begitu puas kalau dia melayani Tuhannya. Dia begitu bangga kalau dia melayani Tuhannya. Dan dia tidak memiliki rasa bangga dan sukacita lagi tentang hal-hal apapun di dunia ini, selain bangga mengabdi, berkorban, melayani Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Apakah Anda seorang hamba? Apakah Anda seorang pelayan Tuhan? Jika Anda seorang pelayan Tuhan, jika Anda seorang Kristen yang sungguh-sungguh, jika kita adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita sepatutnya seperti Yudas dan juga para rasul, para hamba-hamba Tuhan yang lain di Alkitab, yang dengan sukacita, dengan rela hati, menganggap dirinya sebagai hamba dan membuat dirinya tunduk mutlak kepada Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, makna sebagai Kristen adalah orang yang dipanggil. Dikatakan di sini, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa. Jadi seorang Kristen adalah seorang yang terpanggil. Dalam bahasa Gerikanya adalah kalein. Kalein dalam pengertian 3 hal. Yang pertama, dipanggil untuk satu tujuan, untuk satu jabatan. Otomatis dalam satu jabatan ada tanggung jawabnya. Otomatis dalam satu jabatan, di situ ada kewajiban. Saudara-saudara, kita telah dipanggil dari kegelapan kepada terang. Di sana ada satu tujuan Tuhan, agar kita tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Di sana ada juga sebuah tanggung jawab, agar kita menjadi terang bagi dunia. Di sana ada juga suatu kewajiban, yaitu wajib memenuhi panggilan kita sebagai orang Kristen yang melakukan kebenaran firman Tuhan, sebagai pengikut Kristus. Dan yang ketiga, juga dalam panggilan itu juga berbicara tentang panggilan untuk suatu sukacita, yaitu kalein itu juga suatu panggilan untuk pesta, sukacita. Seorang Kristen dipanggil untuk dia memiliki rasa damai, sukacita, sejahtera dalam hidupnya. Saudara-saudara, uang adalah yang dicari oleh dunia, tapi uang tidak pernah membuat orang merasa puas, merasa damai dan sejahtera. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kedamaian dan sejahtera. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, seorang Kristen dipanggil untuk boleh menikmati sukacita baru dalam hidupnya. Dan saudara-saudara, Anda dan saya, kita telah menerima hal itu di dalam Kristus Tuhan. Yang ketiga, makna dari panggilan adalah bahwa kita dipanggil kepada suatu pertanggungjawaban. Dalam kata kalein itu tergantung juga atau tersirat juga suatu makna pengadilan, yaitu suatu tanggung jawab, suatu pengadilan, bahwa suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah 3 makna panggilan yang kita boleh lihat pada bagian ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, secara sederhana saya sampaikan kepada kita, seorang Kristen adalah seorang yang mengikut Kristus. Seorang Kristen adalah seorang yang mengabdi sebagai hamba. Seorang Kristen adalah seorang yang terpanggil, dipanggil untuk satu tujuan, yaitu supaya dia tinggal dalam terang, supaya dia tidak dikuasai oleh kegelapan. Dipanggil juga untuk satu tanggung jawab, untuk memancarkan terang, untuk memberitakan damai sejahtera, untuk melayani Tuhan. Terus dipanggil juga untuk suatu sukacita, dipanggil juga untuk suatu tanggung jawab dan bahkan juga pengadilan kelak, mempertanggungjawabkan kehidupan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, seorang Kristen memiliki makna hidup bahwa dia seorang yang dikasihi.
bukan dikasihi oleh dunia, tetapi dikasihi oleh Allah. Damai sejahtera, kasih yang datang dari Allah, dianugerahkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yaitu saudara dan saya. Yang keempat, yang kita boleh temukan dari bagian ini, makna sebagai seorang Kristen adalah yang dipelihara, yang dijaga, yang dirahmati oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita. Maknailah kehidupan Kristen kita dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau ya Tuhan membuat hal itu menjadi satu terang yang sangat nyata dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi pelakunya. Lalu ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah, Engkau kuatkan mereka. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan mereka ya Allah kami. Bagi mereka yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu kembali pada edisi pelayanan kita selanjutnya. Tuhan yang Maha Baik selalu mengasihi kita.